got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Baik, alhamdulillah baik ya Bapak. Alhamdulillah. Bapak, Dengan ada kami bisa dibantu? ya sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya pagi hari. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin melakukan observasi wawancara Iya ya. tentang kurikulum yang ada di sekolah MTS N6 Nah, Jakarta. iya. Ya. Silakan. Baik Bapak, mungkin bisa langsung dimulai aja ya. Silakan ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Kak sejarah perkembangan dari berdirinya sekolah MTS N6 Jakarta? Jadi sejarah MTS Negeri 6 Jakarta itu awalnya sebuah sekolah yang melayani pendidikan masyarakat ya. Waktu itu kan belum semodern ini ya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan, terus SDM dan sebagainya, akhirnya bisa berkembang sejauh ini dan seluas ini dan sebanyak ini siswanya. Nah, cuma kan nggak sampai 800, nggak sampai 500, paling di bawah 500 ya. Sekarang sudah sampai 800, bahkan kalau memungkinkan sih cuma kan dibatasin ya. Standar kelas itu kan satu kelas kurang lebih 30. Kalau dibuka 40 bisa, tapi kan kita kurang maksimal dalam melayani, dalam mendidik, dalam KPM di anak. Jadi yang standar sih ya sekitar 30. Oke. Berarti dalam jumlah satu kelas itu ada 35. Untuk sekarang Iya. Untuk sekarang 30 ya, 30 sampai 32. 32 lah. Ya, standar lah. Berapa kelas? 27 sampai I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9. Dari kelas 7 sampai kelas 9. 9 dikali 3. Masya Allah, banyak ya Bapak Ini ya. 27 ya. Ya, alhamdulillah. Berkat Allah ya. Baik Bapak, untuk saya itu bagaimana sih Bapak struktur organisasi di MTS 6? Struktur organisasi di MTS 6, pimpinan tertinggi di sini kepala sekolah. Dalam hal ini berarti kepala madrasah ya, atau disebut kamar lah. Kalau di sekolah dinas, kapsek. Kalau di kemana namanya kamar. Kamar ada wakamat. Wakamat itu wakil kepala madrasah. Kalau kamar itu kepala madrasah. Jadi kepala madrasah satu, nanti di bawahnya ada para wakamat. Wakil kepala madrasah bagian ini itu ada 4 sementara ini. Kalau yang terbaru kan belum ada SK tuh, jadi menunggu informasi terbaru. Maksud ada itu wakamat, bagian akademik, garis miring kurikulum, wakamat kesiswaan, wakamat humas, terus satu lagi apa ya? Apa ada 3 ya? Ada lagi bagian pengembangan mutu. Nah, ini pengembangan mutu, kurikulum atau akademi kesiswaan dan humas. Untuk selanjutnya itu visi dan misi di MTSN Jakarta. Visi dan misi di MTS Jakarta sebenarnya ada tertera di sana ya. Cuma nanti tinggal dibaca saya dulu. Nanti izin Ya. untuk mengambil Iya, Silakan ya. Itu malah lebih akurat dan lebih valid. Ada logo, visi dan misi,
sebenarnya sih visi dan misi masing-masing kepala berbeda ya. Iya. Tapi ya secara ini ya sama sih kalau arsitek dan intek unggul dalam intek dan intek itu ilmu pengetahuan teknologi serta bisa meningkatkan iman dan takwa secara umum ya. Tapi ya itu masing-masing kan punya prinsip yang khas. Apa itu ya wajar lah. Ya, beda pimpinan beda ini. Jangan kan pas sekolah. Ya menteri aja juga gitu kan. Menteri kan kurikulum beda menteri beda ini kan. Ada kurikulum Kurtilas, kurikulum KTSP, kurikulum Merdeka kan. Bagaimana Bapak peraturan tata tertib yang digunakan di MTSN? Tata tertib yang ada di MTS itu tata tertib yang berdasarkan observasi di lapangan, realita, dan kolaborasi dengan agama. Jadi lengkap ya. Artinya tata tertib yang berkaitan dengan keterlambatan siswa, tapi tata tertib yang kolaborasi dengan akhlak, ya, terus kemudian bisa ada akhlak, kedisiplinan, dan religiusnya juga ada kolaborasi. Contoh yang kedisiplinan itu jam 6.30 siswa harus hadir di sekolah. Itu salah satu kedisiplinan. Salah satu akhlaknya yaitu kalau ketemu dengan guru untuk siswa dan guru kan saling sungkem ya, salam ya, salam, sapa, senyum ya. Itu salah satu contohnya. Nanti ada juga item-itemnya lah banyak saya ya. Terus religius. Jadi siswa juga ada sholat berjamaah, wajib sholat berjamaah semua siswa itu harus berjamaah di masjid. Menampung kurang lebih 100 siswa nanti lebih detailnya bisa dilihat di buku ya. Iya, baik Bapak. Untuk guru dan staf di MTSN 6 Jakarta itu ada berapa ya Pak? Staf MTSN itu meliputi jadi dari kepala sekolah ya, kepala sekolah, camat, wakamat, kemudian guru, wali kelas, terus OB, terus security ya, kurang lebih 56. 80-an. Berapa? Oh iya, ada TU juga, maaf tadi. TU ada boarding juga, ada boarding ya, kan ada boarding yang sebelahnya. Kurang lebih 80-an, 81 atau 86 sekarang. 86 ya. Karena ada lagi masuk 5 orang tenaga dalam. Berarti bisa dibilang 50 ke atas ya, hampir 100 Iya, lah ya. hampir 100 ya. Baik, setelah itu pertanyaan bisa dijawab. Ya baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini kurikulum apa sih Pak yang digunakan di MTSN ini? Mengikuti pemerintah ya. Ya? Kurikulum Merdeka. Kalau sekarang ini kan ada istilah kurma ya, kurikulum merdeka ya. Ada kurma atau ya, itulah penyebutan ya, istilah penyebutan dari kurikulum merdeka. Ada kurma, ada kumar. Sebelumnya memakai kurtilas, sebelumnya KTSP. Jadi ya selalu update lah ya kondisi terbaru, apa yang diminta, apa yang mengikuti itu pemerintah. Berarti semua jenjang ini memakai kurikulum merdeka Pak? Kelas 7 dan awalnya kelas 7, sekarang mau masukin kelas 7 dan 8. Jadi masukin tahun kedua. Baik Pak, selanjutnya ini bagaimana sih Pak implementasi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah ini? Ulangi tadi berapa? Bagaimana implementasi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah ini? Awalnya satu kelas, tapi untuk semua siswa. Jadi walaupun tahun ini kan banget dari tahun kemarin. Tahun kemarin kan hanya kelas 7. Kurikulum merdeka yang ada kalimat juga ya, kalimat dan kayak itu. Tapi di sini juga lakukan untuk semua. Kenapa? Karena untuk sekaligus pembelajaran juga.
Jadi suatu saat kalau tahun depan masih dipakai itu baru jadi kita sudah punya sedikit pengalaman lah, tinggal memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tahun lalu belum sempat atau yang masih banyak kendala. Jadi ya tentu yang namanya baru pasti ada kendala lah ya. Masih ada kendala di belakang. Baik Pak, selanjutnya bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibuat sekolah terkait kurikulum PAI? Bagaimana? Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibuat di sekolah terkait kurikulum PAI. Pak itu. Iya. Pak itu pendidikan agama Islam atau Pak? Iya, pendidikan agama Islam. Maksudnya kan di sini kan agamanya banyak ya Bapak. Iya. Nah itu untuk kegiatan implementasi di dalam kurikulum di sekolah ini bagaimana? Jadi sebenarnya tidak masalah ya, karena kan PAI di sini kan lebih detail. Kalau di sekolah di kelas itu kan global ya, PAI ya PAI. Kalau sini PAI itu lebih detail lagi ke terperinci. Jadi ada PAI itu sendiri agama, nanti ada bahasa Arab ya, bahasa Arab, ada fikih, terus akidah halal, SKI sejarah kebudayaan Islam, ada lagi tahfiz ya, tahfiz seperti berapa 6 ya, tahfiz Al-Quran, Quran hadis ya. Jadi pada pelaksanaannya sih sebenarnya nggak berpengaruh sekali, nggak ngefek ya, nggak ngaruh ya. Artinya kan tidak apalah itu menjadi ini ya, apa namanya, dengan adanya kurikulum merdeka malah membantu siswa ya dalam hal ini. Artinya tidak terlalu dibebankan siswa tidak merasa terbebani adanya kegiatan ini dalam kurikulum. Berarti kegiatan-kegiatan yang menyangkut keagamaan itu kayak ada bacaan tahfiz, siswa wajib ada pengakuan khusus. Ya, kalau MTS Islam itu kan mulai dari kelas 7 ya. Itu kan perekrutannya bukan hanya dari MI ya. Artinya latar belakang yang berbeda dari SD umum juga bisa masuk sini. Terkait dengan tahfiz, kemampuan siswa sebelum ke tahfiz itu ada pemetaan, klasifikasi, ada 3 kategori. Kategori yang pertama, siswa yang benar-benar bisa baca Al-Quran. Yang kedua, siswa yang sudah bisa tahu huruf tapi terbata-bata. Yang ketiga, siswa yang sudah lancar membaca, sudah tahu huruf ya, artinya siap untuk menghafal. Bahasa lainnya taksin. Setelah mereka taksin, mereka langsung melangkah berbeda ke tahfiz. Tapi kalau mereka yang belum bisa membaca huruf sambung, belum mengenal huruf, itu istilahnya persiapan prataksin. Nah, setelah itu di prataksin itu selesai, baru ke taksin. Setelah taksin baru ke tahfiz. Oke. Maaf saya kembali dulu ya, belum ya. Oke, terus bilang nggak apa-apa. Selanjutnya Pak, apa saja sih Pak nilai keislaman yang ditanamkan kepada siswa? Nilai-nilai keislaman kata siswa. Jadi yang pertama salam, sapa, senyum ya di pagi hari. Ini disambut dengan S5 apa S6. Senyum, sapa, salam. 3 berarti ya, senyum, sapa, salam. Terus nilai berikutnya sholat duha. Jadi dibiasakan sholat walaupun itu sunnah, sholat duha. Tapi kan kalau sudah terbiasa melakukan hal baik, ya akan berbeda dengan baiknya. Nah setelah itu masuk kelas tadarus. Jadi ini kebiasaan membaca Al-Quran itu akan berdampak pada individu dan juga pada pengajar.
Jadi stabilitas emosional dalam KPM itu ya diharapkan bisa normal. Artinya yang namanya siswa di kelas kan heterogen ya, beragam ya. Ada yang proaktif, hiperaktif, ada yang pendiam. Nah, tatkala guru ya manusiawi ya, nah itu diharapkan ada kestabilan lah dalam ya, karena kesiraman rohani terus menerus dari pagi, siang, sore, sore berarti siang lah ya. Iya. Artinya terus menerus, jadi dengan harapan mungkin KBM bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan semua. Untuk pelaksanaan sholat duha itu setiap hari atau hari Jumat aja? Hari Selasa, Rabu, Kamis. Waktu tahun sebelumnya 3 hari. Selasa, kalau Senin kan upacara ya. Senin upacara, Jumatnya itu senam. Berarti selain dua hari pada Selasa, Rabu, Kamis ya? Iya 3 hari itu. Iya, Senin 3 kali. Maaf ya saya seperti ini ya. Oke. Berarti untuk pelaksanaan sholat duha itu nggak setiap hari ya? Ya tadi karena kan pagi hari, cuman 3 hari. Itu yang secara klasikal. Tapi pada pelaksanaannya ada juga siswa yang secara mandiri tetap hari. Artinya di luar hari yang bahasakanlah wajib atau klasikal ya. Kalau bahasa wajib bangun sunnah ya. Secara klasikal, di luar klasikal, kadang bisa setelah istirahat siswa atau guru melaksanakan sholat duha. Jadi ya bisa jadi tiap hari. Cuman kita kan nggak tahu kalau mandiri ya. Kadang saya duluan, kadang siswa duluan kan, mama juga mandiri. Artinya sesuai dengan waktu luang mereka. Selanjutnya, bagaimana peran serta guru terhadap pengembangan nilai Islam terhadap siswa? Sangat mendukung sekali ya. Islam, bahkan siswa yang tidak memakai ciput ya, itu lalu ditegur. Ayo nggak pakai ciput nu, auratnya kelihatan, rambutnya kelihatan. Nah itu kan siswa langsung reaksi gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk nilai-nilai norma itu. Terus ada lagi yang lain, misalkan siswa kaos kakinya itu apa nggak dipakai, itu banyak sekali ya. Terus ini rambutnya itu kelihatan, nah, itu saling. Jadi semua stakeholder itu saling membantu kepada siswa demi menjalankan norma Islamnya atau nilai Islamnya. Selanjutnya, bagaimana sih Bapak untuk menciptakan pembelajaran yang religius? Untuk menciptakan suasana yang religius itu memang kadang perlu dengan pemaksaan. Dalam hal ini perlu dengan ketegasan, perlu dengan terus menerus, continuous. Karena kebiasaan itu lama-lama akan menjadi karakter. Ya, dengan kebiasaan lama-lama akan menjadi karakter, terus akan menjadi ya siapa dia, yaitu karena kebiasaan seperti itu. Dalam hal ini untuk sholat duha ya dengan ditetapkan 3 hari itu semoga menjadikan anak itu terbiasa menjalani sholat duha walaupun hari libur ya. Karena sudah terbiasa di sini pagi sholat duha, nah sekalipun hari libur ya mungkin mereka di rumah juga seperti itu harapannya. Karena apa sudah terbiasa. Iya. Karena bisa karena terbiasa. Nah istilah orang Jawa gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, hambatan apa aja yang biasa terjadi ketika menanamkan nilai-nilai keagamaan? Ada hambatan juga ya. Contoh kecil ketika sholat subuh, harapannya semua siswa kalau terdengar adzan langsung kan. Tapi yang mana siswa yang beratus-ratus ya jumlah banyak, ada aja yang lalat ya. Ya, Lambat ya. Ya, yang lambat itu yang harus kita datangi ke kelas, tanyakan kenapa bisa sampai terlambat kayak gitu, karena juga ya malas lah gitu macam-macam ya. Ini juga capek yang kita bisa olahraga sebetulnya.
Lagi ada tuh yang memang malas gitu, malas jamaah gitu. Ya namanya sama manusia kan karakter berbeda. Ada juga yang begitu turun dari tangga, turun dari atas, dengan bukannya langsung ke masjid, belok dulu mampir transit. Ya, ada yang ke kantin, ada yang ya namanya anak Tahu banget ya. Begitu ya. ada kantin dulu, ada yang ke kantin, ada yang ya macam-macam lah, main bola dulu, main bola gitu. Ya namanya itu lah. Terus kalau siswa seperti itu biasanya tindakan guru tuh gimana? Kalau siswa seperti itu terus Tindakan guru tuh tindakan gue ya ikutin terus menegur untuk sampai melaksanakan sholat. Nah, Ya memang resiko capek sih ikutin arah ya. Sekarang dari bawah ke atas jalan kaki sampai lantai 3. Anaknya malah lantai 2. Dari lantai itu anaknya main bola anaknya ke kantin gitu kan. Ya ikutin terus kan. Kalau nggak kayak gitu ya itu anak akan menjadi kebiasaan. Wah paling gurunya nggak bakal masuk ini, nggak bakal masuk ke kantin, nggak bakal masuk ke kelas kan gitu kan. Nah kalau itu dibiarkan lama-lama akan menjadi penyakit kan. Ya, tapi kalau satu ya memang rasa capek ya itulah perjuangan ya. Memang untuk mencapai kebaikan, untuk mencapai akhirat itu memang perlu dengan apa. Ya memang ya itulah kewajiban tugas kita ya. betul. Betul. Dan semoga apa ada ekstrakurikuler yang menunjang nilai-nilai keagamaan. Ekstrakurikuler yang Menunjang menunjang agama. keagamaan. Banyak sekarang. Ada ekskul tafis ya. Dan ekskul tafis sekarang kan lagi digalakkan lagi. Kemarin kan corona ya. Iya. Artinya corona itu kan sempat vakum ya. Terus ekskul yang bersifat keagamaan kan bukan hanya tafis. Apa ya yang tafis? Mungkin ada marawis ya Pak ya? Iya, dulu sempat ada marawis ya, marawis. Apa sih nama lain selain marawis? Kosidah apa ya? Qasidah. Apa? Hadro. Hadro ya. Rohis juga ada, rohis. Dulu sempat ada sebelum corona ya. Kita berbicara sebelum corona. Kalau corona memang off ya sebenarnya. Yang berkaitan dengan agama ada rohis, ada hadro, terus apa lagi ya? Apa lagi belum pasti? Kalau yang lain keagamaan, seni apa seni apa ya? Seni suara apa namanya? Kan? Terkait dengan suara. Jadi suara apa sih namanya ya? Sholat gitu. Iya, jadi lagunya lagu sholawat itu, lagu-lagu Islami. Ya senilah kesenian, tapi lagu-lagu Islami. Dulu sempat viral juga sempat bagus namanya. Biasanya kalau kayak gitu diselingin sama hadro. Iya hadro kolaborasi ya, Iya. alat-alat modern. Hadro sama gambus apa sih itu ya, itulah alat origin itu ya, kolaborasi dengan lagu-lagu Islami. Itu bagus juga sih memang, dan juga semua juga menikmati ya. Apalagi kalau pas lagi ekskul lagi kosong, suasana itu dinyanyikan sambil manggut-manggut, makan jajan snack itu, dengar musik itu ya itu salah satu ya. Ya. Kalau untuk ekstrakurikulernya siswa memilih lebih dari satu atau emang diwajibkan misalkan mengambil dua aja gitu atau satu. Kalau yang wajib kan satu ya, pramuka ya. Ya. Tapi di samping yang wajib ada pilihan juga untuk siswa. Ya biasanya sih dipilih 2 maksimal. Walaupun ada yang pengen lebih dari 2, cuman kan fisik ya. Kadang capek, tenaga fisik jadi nggak kuat. Maaf ya. Jadi dibatasi juga. Hasil nanti bertambah ke yang wajib jadi sekolah dan karena kecapean kan udah pasti itu ada KMR, pramuka, bulu tangkis, bola, seni suara, macam-macam lah ini. Kalau itu nanti bertambah kebanyakan ekskul, jadi kalau itu yang sekolah jadi bergabung. Untuk ada gak Pak kira-kira siswa yang mungkin karena kan tadi disebutkan ada satu ekstrakurikuler yang wajib ya Pak, yaitu pramuka ya. Mungkin setelah
selain di pramuka mungkin ada yang nggak mau ikut ekstrakurikuler lainnya gitu? Maksud yang selain yang wajib ya? Iya. Ada. Jadi siswa yang wajib kan pramuka. Selain pramuka mereka maksudnya memilih 2 atau 1. Iya. Tapi Terus, ini tidak sama sekali gitu. Tidak sama sekali, ada juga seperti itu. Ada. Terdeteksi dari jumlah eskul. Siswa yang masuk eskul itu berapa siswa? Jadi katakanlah kelas 7 dan 8 kalau misalkan ada 600, berarti kan paling nggak ada 600 atau 500-an siswa lah yang masuk ke eskul ya. Harusnya kan, tapi ternyata nggak ada 500. Itu salah satunya. Saudara, bagaimana langkah-langkah dalam membangkitkan ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran agama? Langkah-langkah dalam Membangkitkan ketertarikan. motivasi ya. Ketertarikan menjalankan agama atau keterima hal agama ya. Jadi supaya siswa tertarik dalam agama. Intinya gitu. Banyak trik ya, banyak trik termasuk motivasi. Contoh kecil takfis ya. Siswa kan ada jalur prestasi untuk masuk ke MAN. Nah, bagi siswa yang sudah punya hafalan 2 juz atau 3 juz, itu bisa dijadikan motivasi untuk masuk jalur prestasi ke jenjang berikutnya. Jadi kemarin saya merekomendasikan ada 11 siswa yang masuk jalur prestasi tahfiz. Saya tantangan. Kebetulan saya juga guru tahfiz ya. Jadi BK, kebetulan saya kan background tahfiz, pernah hafal 30 juz gitu ya. Jadi kalau ada siswa yang terkait dengan tahfiz ya saya rekomendasikan. Kebetulan ada yang 11 juz, ada yang 7 juz, ada yang 5 juz, minimal itu 3 juz. Saya rekomendasikan untuk masuk ke jalur tahfiz, masuk SMA-nya, aman ya. Kalau yang 2 juz karena di situ tercatat minimal 3 juz, jadi yang 2 juz saya nggak merekomendasikan. Tapi ya kalau sertifikat atau keterangan sudah hafal 2 juz ada, jadi siswa mendapatkan surat keterangan sudah hafal 2 juz, itu surat keterangan dari pas sekolah langsung. Itu kemarin sudah dimulai dari tahun kemarin ya. Sebelumnya belum ada pengakuan atau apresiasi bentuk fisik sertifikat. Baru kemarin mulai terrealisasi. Ya. Kita apakah ada kajian-kajian tersendiri Pak di luar jam agama ini Pak, atau pelajaran agama Islam ini? Kajian ya setiap hari. Jadi setiap hari siswa dikumpulkan ke masjid ya, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur siswa itu zikir. Nah setelah zikir selesai, sebelum siswa itu masuk kelas masing-masing ada kurang lebih 7 sampai 10 menit kajian atau siraman rohani atau tausiah yang disampaikan oleh guru. Perkataan bergantian dari guru A, guru B, guru C, terus siapapun yang terdata di situ. Itu bergantian. Sebenarnya sudah terjadwal gitu Pak. Sudah terjadwal. Itu sudah berlangsung sudah lama, itu sudah puluhan tahun. Cuman bedanya kalau beberapa tahun ini dilaksanakan sebelum sholat zuhur atau sesudah sholat zuhur. Kalau yang puluhan tahun itu dilakukan sholat duha. Jadi setelah sholat duha, sebelum siswa masuk kelas ada sedikit tausiah atau kajian atau siraman rohani. Jadi itu di luar kelas ya. Jadi itu semua klasikal, semua siswa masing-masing. Kalau dulu perjenjang, contoh hari Selasa kelas 7, hari Rabu kelas 8, Kamis kelas 9. Kalau tahun ini gabungan semua siswa karena lokasinya kebetulan muat. Kalau puluhan tahun yang lalu kan belum muat ya, jadi baru 1 lokal. Sekarang sudah 2 lokal,
bahkan di atasnya sudah jadi semua siswa bisa nampung. Jadi dengan satu kali tasya terjangkau semua siswa. Selanjutnya, apa saja manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran PAI? Manfaat Yang diperoleh Dari pembelajaran agama yang ada di sini. itu banyak sekali. Pelajaran agama bukan hanya teori tapi juga praktek. Iya. Bukan hanya di kelas tapi bisa di luar kelas, termasuk di masjid, termasuk ketika wudhu, ketika tadarus, ketika adzan. Pernah dulu siswa sini SMTS, karena saya suruh adzan, tadarus, begitu masuk SMA, Muhammadiyah kalau nggak salah ya, Pak, saya di sana jadi pengurus profis. Oh, itu ya hebat ya, iya kan saya di sana disuruh adzan juga, oh, sini adzan dan adzan juga. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang tertanam di sini bertambah juga ke next step gitu. Hari berikutnya, iya. Biasa adzan di sini pas sampai ke SMA-nya, ada juga akhirnya dia terpilih jadi pengurus profis atau ya. Biasa di sini bersih masjid, biasa gulung karpet gitu kan, itu di sana juga pakai juga. Jadi nilai-nilai yang itu siswa yang akan bertambah ke ini. Belum lagi di masyarakat ya, masyarakat juga ada pengurus masjid. Nah, saya pernah ke masjid pas bulan Ramadan menjelang Lebaran, pas saya lagi lewat, pasarnya kan, iya, kamu di sini, iya, jadi pengurus zakat fitrah. Oh, alhamdulillah kamu kepakai juga. Jadi kebiasaan masjid itu di masyarakat dipakai juga. Alhamdulillah. Jadi nilainya nggak hanya di sekolah tapi mereka terapkan juga. Iya, di luar di masyarakat terpakai. Alhamdulillah. Terus sampai pernah di masjid mana ya? Lomba Muharram, nah kan kebetulan Muharram ya. Iya. Pas ya, iya. Kamu siapa? Alumni. Oh, alumni. Dulu di sini, iya Pak, jadi panitia Muharram. Oh, alhamdulillah. Pakai juga ada ketemu di Balai Kambang, kecamatan Keramat Jati ya di sini. Oh, pakai juga alhamdulillah. Kan kebetulan BK kan menyalurkan bakat siswa. Ada lomba yang terkait dengan kegiatan keagamaan, BK mengantarkan ke situ. Ya di situ ketemu ngobrol sama alumni yang kebetulan jadi panitia. Jadi kan artinya yang waktu dulu di MTS sering interaksi dengan kelas itu, terpakai juga di sana. Dan itu bukan hanya satu yang tadi saya ceritakan. Ada yang itu panitia Muharram, ada yang itu panitia zakat fitrah di masjid mana. Kalau pernah kayak gini, pasalnya bilang, oh pasalnya enggak ya, aku di sini, ya jadi panitia zakat fitrah, alhamdulillah. Nilai-nilai yang didapat di sekolah ini dari prestasi yang di sini ke bawah juga di luar. Iya, alhamdulillah terpakai ya, bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak, karena pertanyaannya udah habis ya Pak. Waktunya nggak berasa ya Pak. Mungkin pertanyaannya cukup dari kami itu saja. Terima kasih Bapak karena telah menyempatkan waktunya sampai akhir wawancara. Mungkin kami tutup aja. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa bimbingan dan konseling UMK. Nah, sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Soimin. Pak Soimin. Baik, perkenalkan saya Hana Nazra Kamalia dan ini anggota saya ada Ferdi. Saya Safrina. Baik, tujuan kami datang ke sini untuk melakukan observasi pedoman wawancara. Ya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Bisa langsung dimulai aja ya Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana sih Pak sejarah perkembangan dan berdirinya sekolah SMPN 93 Jakarta? Sejauh yang pernah saya dengar dari para senior sebelumnya, bahwa sekolah ini dulu gedung bioskop Cina gitu ya. Kemudian dialihkan
tahun 65 karena pas ada kegiatan sosial. Jadi perhatikan antara kompetisi sebelumnya itu para pelajar udah belajar dari situ sampai akhirnya itu para pembelajar tadi. Ya, dari situ dulu kita bisa sekolah. Ya. Setelah itu di 4 tahun kita belajar akhirnya ada pada saat itu namanya sebuah bagian dan tentunya sampai baru masuk tahun. Baik, untuk struktur organisasi mulai SMP 93 Jakarta itu biasanya Pak Sekolah yang dipimpin oleh bawah ini Kasat salah satu saya dan Mas memanggil suasana lalu siap ya bilang topik lagi saya dari visi dan misi SMP Jakarta itu posisi masih jauh lama ya apa tek karena ini sedang ada perbaikan sedang ada perbaikan sedang akan ada perbaikan jadi tertib siswa termasuk salah satunya mulai dari jam masuk belajar jam masuk belajar jam 6.30 sampai jam 12.10 itu saya sampai habis Jumatnya 30 sampai jam 11.30 dilanjutkan dengan kegiatan kebiasaan sholat Jumat. Biasa kita kalau pagi ada tadarus, kalau Jumat pagi ada tadarus. Kalau hari Seninnya itu upacara, Selasanya itu kebiasaan. Ada biasanya banyak nih, ada mulai dari kalau Senin pertama, mulai dari minggu pertama ya. Minggu pertama itu biasanya makan sehat, kemudian ada kebugaran, kemudian ada bersih-bersih kelas, gitu ya. Kebugaran itu 2 kali sampai 1 bulan. Kebugaran itu dibagi 2, yaitu kaum yang laki-laki sama perempuan juga nggak sama. Pertama karena memang ruangannya kurang memadai, biar semuanya bisa mencakup, yaitu yang minggu kedua itu kebugaran laki-laki, yang ketiga didampingi oleh instruktur senamnya. Kemudian hari Selasa kita ada kegiatan kebiasaan, hari Rabunya ada kebiasaan biasanya kalau Rabu itu enggak ini Pak, kalau siangnya pramuka, kalau sorenya ya kalau paginya itu kebiasaannya kalau nggak salah kalau kemisnya itu kalau saya ingat kemisnya itu literasi dan literasi kalau kemisnya. Dan juga masih ada pemindahan waktu, jadi saya ada itu dari Selasa ke Rabu itu ada pemindahan.
Ya, kurang lebih semacam itu. Terus tata tertibnya mulai dari baju sekolah dari hari Senin itu putih-putih, Selasa diwajibkan ya, Selasa itu batik, Rabu pramuka, kemudian Kamis putih biru, Jumat baju muslim atau pukul. Gitu. Itu tata tertib baju ya. Kalau tata tertib yang lainnya termasuk sanksi-sanksi tentunya ada di ranah kesesuaian. Gitu. Saya kurang berani menjelaskan secara detail. Ini ada berapa guru dan staf di SMP? Ada berapa guru dan staf? Ada kurang lebih 39. Termasuk caraka atau disiplin. Oh iya. Kalau di sini namanya caraka. Memang dari kepala sekolah sampai caraka. Caraka itu office boy. Ada tenaga keamanan 1 orang. Itu jumlah peserta didik Pak di sekolah ini. Tidak. Tadi kelas 7 itu 216, kelas 8 214, kelas 9-nya itu 209. Ini kalau belum ada revisi ada yang mutasi ya. Kami sekarang ini dalam proses mutasi, ada yang mutasi masuk, ada yang mutasi keluar. Sedang ada proses Iya. Tadi sudah sekian jadi kita semua jelas. Kemudian sekarang ini kami di coba yang diajarkan Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya ikut izin melanjutkan wawancara. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada kurikulum apa aja sih yang digunakan di SMPN 93 Jakarta? Baik, perkenalkan terlebih dahulu ya, saya di Ustaz. Saya salah satu guru pendidikan agama Islam di SMPN 93 Jakarta. Terkait dengan kurikulum di SMP Negeri 93 Jakarta itu terbagi dua ya. Di kelas 9-nya pakai kurikulum 2013, kelas 7-8-nya pakai kurikulum Merdeka. Ya. Baik, selanjutnya itu bagaimana implementasi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah ini, Pak? Untuk implementasi kurikulum pendidikan agama Islam dibagi dua juga. Ada yang menggunakan kurikulum Merdeka, ada yang menggunakan kurikulum 2014. Nah, dengan persiapannya sekolah dan perlu disampaikan bahwa sekolah kita SMP Negeri 3 Jakarta itu adalah termasuk sekolah penggerak. Ya, jadi ada tuntutan untuk semuanya menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Ya, siap tidak siap harus siap. Nah, terkait dengan pendidikan agama Islam pun sebenarnya ya menurut saya sudah mengimplementasikan dari awal sebelum ada kurikulum Merdeka. Karena ketika dipelajari sama yang kita lakukan itu ternyata di kurikulum Merdeka ada. Jadi tidak ketinggalan sebenarnya untuk pendidikan agama Islam. Contohnya ya, karena mengacu pada profil pelajar Pancasila yang kaitannya dengan perwujudan, ya, kami sudah menerapkan itu. Tuh. Nanti akan ada
kaitannya dengan kegiatan eskulnya, ya. Silakan Kak. Eskulnya itu seperti apa? Nah, eskulnya itu kita namanya Rohis, Rohani Islam, dengan nama Al-Amir. Kenapa Al-Amir? Karena nama itu diharapkan untuk memberi motivasi pada anak-anak kita, siswa-siswi. Al-Amir kan pemimpin ya. Kita doakan agar anak-anak kita menjadi calon pemimpin. Al-Amir. Dan untuk kegiatannya penguatan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau di kelas mungkin banyak teori, tapi ketika di Rohis banyak praktek. Contoh di materi pembacaan ayat suci Al-Quran itu kan teori ya, tajwid dan sebagainya. Tapi ketika di Rohis terapkan bagaimana memunculkan menerapkan tajwid sehingga anak tambah senang. Apa saja nilai-nilai keislaman yang ditanamkan kepada siswa? Ya, salah satunya kegiatan pembiasaan. Di hari Jumat pagi itu ada tadarus, ada zikir, ada tausiah secara kolosal, secara apa kalau mahasiswa itu MKDI, mata kuliah dasar hukum ya, belum keluar dari taman sekitar. Karena memang tempat fasilitasnya kecil, maka dibagi dua, ya. Ada yang di dalam masjid, ada yang di luar masjid. Itu untuk tadarus di hari pagi, di kebiasaan di hari Jumat. Ada sholat zuhur. Nah ini kan hari pertama nih, masih secara sosialisasi dulu. Itu ada kebiasaan untuk menyemangatkan kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah. Ada nanti kalau Jumat juga ada sholat Jumat. Yang laki-laki, yang perempuan ada kementerian untuk menambah wawasan keislaman. Penyajinya dari mana? Dari guru-guru. Sementara tidak berani dari luar karena mengantisipasi sesuatu yang tidak bisa. Nah, ini dalam proses persiapan sholat zuhur. Ya, jadi ada yang di luar, ada yang itu barangkali dan peringatan hari besar Islam. Ada peringatan Maulid, ada peringatan Syawal, ada peringatan Sambut Tahun Baru Islam yang insya sebentar lagi ya. Walaupun tidak secara tapi anak-anak memberikan kesemangatan hidupnya ya. Walaupun tidak gitu ya, tidak mudah balik besar tidak itu, tapi dalam konteks di sekolah itu ada peringatan besar nasional Islam. Masya Allah ya Pak. Ya. Untuk perayaan itu bisa diteruskan lagi. Boleh. Biar kebagian ya. 11. Pertanyaan selanjutnya ini bagaimana prasangka guru terhadap pengembangan nilai-nilai keislaman terhadap siswa? Sangat mendukung. Ya, karena mayoritas guru juga 99,9% agama Islam. Tetapi tidak punya kemungkinan yang jadi saling mendukung karena ada kesepakatan bahwa sekolah adalah sawah kita bersama, ketika ada kegiatan individu bersama. Itu tadi diawali dari pembiasaan tentang keislaman ya, jadi khususnya dari Islam ya, juga ada non Muslim juga karena kita ada agama Islam juga sesuai dengan keyakinannya ya, dengan kegiatannya. Dan Islam terutama kami yang diamanai dengan Quran Nisa ya, Islam di depan ya, menanamkannya secara sederhana saja, tidak terlalu berat dan beban buat mereka. Kita buat enjoy sehingga mereka senang. Kalau ya. Ada dibagi sesuai dengan gurunya masing-masing. Ada guru Kristennya ya, ada guru Kristen yang tepatnya di sebelah sini. Depan cuma berapa orang ya, dari sekian banyak kan, paling banyak 10 sampai 15 orang. Ya sama betul, itu wajib karena memang salah satu topik pelajaran kita di dalam ada
Pasti. Yang pertama, hambatan itu datangnya dari kita sendiri ya. Apa maksudnya? Kadang-kadang males juga. Apa maksudnya? Ketika anak sudah saya buat untuk kebaikan, tapi ada sedikit namanya anak-anak ya, itu manusiawi ya, ada malas. Tapi kemalasan itu akan terurai ketika kembali pada kewajiban. Ya, itu pasti. Terus hambatan yang kedua kan anak itu ya luar biasa namanya anak. Butuh apa namanya perhatian dan sebagainya. Tapi pada dasarnya anak itu takut gitu. Ya untuk interaksi secara lebih lurus, secara keseluruhan sih ya baik-baik saja. Dan hambatannya mungkin secara prasarana kita udah menyadari betul karena masjid tempat ibadah sudah apa namanya ini yang sedang kita pikirkan bagaimana untuk mewujudkan rencanakan di atas tuh lantai 5 sudah kami dulu tuh insya Allah akan disetting jadi semua sholat nanti naik ke atas. Nah, untuk saat ini ya betul ya sarana prasarana mungkin ya salah satu hambatan ya tapi tidak menjadi alasan kan gitu. Improvisasi ya kan itu benar. Bagaimana langkah-langkah Bapak dalam mengaplikasikan ketertarikan kepada orang buat anak saya juga happy, senang. Kalau udah senang, mereka kita ajak apa aja. Dan dulu pernah kita bicara dulu ya, ketika memberi pelajaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala ya, saya ajak untuk berkebun. Ya, berkebun di atas. Dulu kan sebelum pandemi itu yolo-yolo di atas. Banyak tanaman yang produktif. Saya ajak anak itu dan saya bekali dengan 10 polybag. 10 polybag tanaman yang dari biji. Ya, saya kasih bibit-bibit tanamannya, cabai, tomat, terong, ya, dan variasi itu anak-anak. Setelah itu dalam perjalanan sampai begitu. Nah, ketika modal itu anak, nah sekarang kalau kita mulai lagi itu, nah sekarang lagi adaptasi. Jadinya caranya yang pertama buat anak. Nah, setelah itu baru masuk ke ranah yang memang kita sampaikan. Kalau ya tadi berkebun itu coba siapa yang bisa kayak tunggu ya kan sampai rumah sampai tua gitu kan. Kalau kita ngekos sekarang kamu juga kan ada yang mati kan, ada yang mati kenapa kan? Satu dari istri kan tidak sayang sama tanaman. Jadi intinya setelah kita dapat ya untuk ketahui dan sebagainya bisa. Sejujurnya anak-anak kita tuh banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena dari SD kita nggak saling menyerahkan. Tapi kan kalau dari SMP harus siap. Misal kelas itu hitungannya 1 sampai 15 orang lah yang bisa. Sedangkan jumlahnya 36, 21. Bahkan ada yang 5 orang yang keluar bisa baca Al-Quran. Nah ini sebuah persoalan. Bagaimana kita akan melanjutkan materi yang lain sementara dasarnya pada Al-Quran. Belum bisa bersatu. Makanya ya. Maaf ya, saya lihat keluar. Ya. Soalnya lagi sibuk. Udah ada Yang jelas gak ada apa-apa, nggak bisa baca. Tapi solusinya kita kuatkan pada huruf hijaiyah. Ya kan huruf hijaiyah kan dasar. Kita kuatkan. Kalau anak nggak bisa baca, terus disuruh hafalan, males. Bawaan anak susah.
Tapi ada solusi, tulis bahasa Indonesia kan, misalnya ulbu, tulis K-U-L, ulbu kan, tapi daya tarik itu tidak bisa kamu tambahkan apa-apa. Tetapi ya kita ada anak yang memang kan banyak cara ya, dia mendengar dan sebagainya bisa jadi, tapi untuk yang saya alami sih ya bete juga sih, jadi saya nggak bisa kenapa suruh ngapalin. Ini dengan pembiasaan setiap hari disadari kan jadi Ya itu. Dan sekarang evaluasi kemarin nanti mulai tahun ajar baru saya kasih 10 menit sebelum materi saya sampaikan. Nanti yang belum membaca kan nggak mungkin saya sendiri, dibantu oleh tutor sebaya kan, anak kita yang sudah baca dan ini coba mulai memberi solusi kan, untuk orang sama 5 orang setelah sudah bisa, yang 31-nya nggak bisa. Betul, betul. Kan biasanya kalau diajarin temannya kan asik, iya itu buat gitu. Itu terkait dengan. Kalau boleh tahu, ini jurusannya apa nih? Oh ya, siap. Jadi kita apakah di sekolah ini terdapat kajian-kajian tersendiri di luar KPAS? Ya, ada kebiasaan. Kita selama ini disampaikan ke anak-anak. Juga ada biasanya kan momen-momen dikeluarkan pada zikir ya. Itu kan salah satu bagian dari tidak hanya salat Tuhan, tapi zikir, tadarus dan pembiasaan dulu sebelum dilarang itu sodako. Jadi ya sekarang kan boleh. Itulah ya dari salah satu peraturan. Jadi pelajaran infaknya saya sampaikan jadi masing-masing ya, pelajaran infaknya tersodako. Tapi tidak hanya berupa maksud infak ya. Tiket juga saya tekankan bahwa bagian dari sodako bersih. Itu aja kan. Juga manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran oleh pedoman hidup ya mereka. Ini yang unik nih. Saya guru atau sekarang sebutannya guru agama yang baru ya. Ya apa? Asik kan. Tapi anak-anak yang sudah lulus ini daerah mana tinggalnya? Kalau tahu pasar Jubur, ya, pasar Mayoran PRJ, ada daerah situ, saya keluar, cerita dulu deh. Saya minum di warung, kan? Dia bawa anak, alumni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, masuk pulang Pak? Ya aja kan dulu. Iya. Tapi dia bilang, Pak, Bapak kan guru bawel katanya. Tapi nggak apa-apa, nak. Kenapa? Gara-gara bapak bawel saya punya anak dua. Jadi dia udah gede nih. Terus anak suaminya itu lagi balik motor. Artinya ya nggak apa-apa sih panggilan apa ya, tapi kan berkesan. Itu yang saya ingat juga itu. Sawitnya baik. Apa kalau yang kebaikan? Betul. Nah, itu itu sama ya waktu apa ini baik ini. Dan pada akhirnya pendidikan agama Islam itu di kurikulum Merdeka saya baca dan saya pelajari. Maaf ya kalau salah. Ya kita sudah melakukan itu. Ya karena penguatan saja gitu. Kayak toleransi sudah kami lakukan. Kegiatan agama Kristen ada kegiatan kita saling menghormati. Penerapan happy ya kan di kelas sudah kami lakukan. Gitu ya. Jadi Merdeka kan gitu kan. Jangan ditekan gitu kan. Energi gitu ya. Sedangkan terang sebelum ada kurikulum Merdeka kan. Mana mulanya dikeluarkan oleh peraturan pemerintah. Tapi ada kelemahannya. Anak-anak kita kan ini dalam hati ya, azannya dalam hati. Namanya untuk mengawali api
awalnya terus, apalagi maaf ya di kajian nasional narasi gitu. Lalu untuk mengawalinya, maka pasangan saya ya dengan apa yang dia mau, gitu. Ada memberikan hadiah, kan hadiah tidak harus berupa benda ya. Nilai yang saya nggak rugi gitu. Tapi masih ada juga yang tidak termotivasi. Enak nilainya 100, yang mau nanya, yang mau jawab, ya kan? Nah itu yang perlu kita tunjukkan di kurikulum mereka kan. Seyogianya anak-anak di sana sudah aktif, tapi anak-anak kita masih aktif. Itulah perjuangan. Ya. Apalagi BK ya, penting. BK ini cara guru BK dong. Ya, guru BK. Sini ada KKN. Ya, PKL-nya masih ya. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh? Ya, ini kurang-kurangnya boleh japri lah ya. Nah, boleh japri, boleh sebut nama saya. Sekarang kan dibutuhin, suatu saat pasti barangkali kan. Saya selalu begitu. Nah, iya, ya. Jadi intinya terima kasih ya sama sekolah yang saya di sekolah. Seperti juga karena kita ya sekolah kita. Tapi pada dunia ya kembali niatan kita untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Kalau tidak mau ya siap tinggal tidak dalam. Ya. Jadi tingkat berapa berarti? 5.